Episode 46. Kemarahan Eriska. Eriska menarik Raka yang akan memukul Kenzo. Bahkan wanita itu langsung berteriak kencang agar kedua cowok itu berhenti adu jotos. Berhenti woi. Anjir. Kenapa kalian adu jotos di rumah gue? Pergi enggak? Seru Eriska berkacak pinggang. Membuat dua cowok itu langsung menegang. Mereka bisa melihat dada Eriska yang naik turun menahan emosi. Tangan Eriska berkacak pinggang. Matanya melotot sempurna. Dia tidak ridho jika rumahnya dijadikan sebagai tempat adu tinju. Sesegera mungkin Eriska mengusir dua orang itu agar tidak mengotori rumahnya. Raka dan Kenzo akhirnya meninggalkan rumah Eriska dengan wajah yang memelas. Tentu saja Raka akan bikin perhitungan lagi sama Kenzo. Gara-gara dia Raka Jeti diusir sama Eriska. Lo juga mau adu jotos? Tanya Eriska pada Reva yang kini tengah menatapnya. Reva menelan salivanya kasar. Ternyata Eriska ketika ngamuk terlibat 2 kali lipat lebih cantik tapi nyeremin. Kak, istighfar, enggak udah emosi. Siva mengusap bahu Eriska agar kakak sepupunya itu tenang. Gimana enggak emosi Sif? Kenapa juga tiba-tiba mereka berdua adu jotos di depan rumahku? Kalau ada tetangga yang lihat, antara dikira yang enggak. Yang ada nanti papa sama mama malu dan langsung hukum aku gara-gara bikin malu. Iya juga sih, pikir Siva. Maafin abang gue ya kak. Enggak tahu kenapa dia tiba-tiba berkelahi kayak gitu. Tadi dia maksa ikut gue kesini. Katanya mau belajar bareng sama Kak Eriska. Itaunya malah bikin rusuh. Ujar Reva. Emangnya Kak Raka sama Kak Kenzo suka sama Kak Eriska ya? Tanya Siva polos. Ngawur. Ya enggak lah. Dasar mereka berdua aja yang kekanakan. Eriska benar-benar masih kesal dengan tingkah kedua cowok itu. Akhirnya dia memilih duduk di sofa dengan bersandar. Menatap Reva yang juga tengah menatapnya. Sono dilanjutin kerja kelompoknya. Nggak usah gimana-gimana. Gue nggak akan mukul lo. Reva spontan langsung mengangguk. Siva hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah kakak sepupunya itu yang sejak dulu selalu barbar seperti itu. Reva dan Siva sudah selesai kerja kelompoknya. Sepertinya Reva tidak ingin lama-lama berada di sini. Entah karena tidak enak atau karena memang merasa sudah cukup sudah tidak ada yang dia kerjakan, akhirnya Reva memilih untuk berpamitan. Kak, tadi abang ninggalin motornya buat gue. Jadi sepertinya gue pulang dulu. Pamit Reva pada Rizka yang sedang menikmati jus mangganya. Oke deh, hati-hati ya, maaf banget kalau sikap gue tadi bikin lo merasa nggak nyaman. Ujar Eriska tulus. Iya nggak apa-apa kok. Lagian kakak marahnya kan bukan sama aku. Aku sih biasa-biasa aja. Jawab Reva salah tingkah. Tapi tunggu sebentar. Tadi Siva mau bikinin minum buat lo. Ujar Eriska. Oh, oke kak. Jawab Reva senyum-senyum sendiri. Tentu dia begitu senang bisa berduaan dengan cewek yang disukainya. Meskipun Reva belum bisa mengungkap perasaannya. Tapi cowok itu sudah cukup bahagia bisa lihat wajah cantik Eriska. Siva sedang pergi ke belakang untuk mengambilkan minum karena merasa haus. Gadis itu juga mau mengambilkan minuman untuk Reva. Saat sudah selesai membuat jusnya, Siva membawa 2 minuman itu ke depan dengan nampan. Siva menolak Mbok Minah yang ingin membawakannya karena dia ingin membawa minuman itu sendiri untuk Reva. Pada saat sudah sampai di pintu penghubung antara ruang tengah dan ruang tamu, Siva berhenti sebentar. Dia mencuri dengar ucapan Reva kepada Eriska. Kenapa lo nyuruh gue nggak boleh deket sama abang lo? Memangnya kenapa? Tanya Eriska kepada Reva. Ya, Kak Rizka itu cewek yang baik, cantik. Sedangkan Kak Raka itu yang gitu. Dia itu orangnya arogan, temperamen, dan juga dingin banget kalau lagi marah atau lagi bad mood. Jadi ya mending gak usah dekat sama abang gue ya. Janji. Eriska memicingkan matanya, begitupun dengan Siva yang sedang menguping. Gitu ya. Kalau sifat Raka gua udah tahu dan gue juga udah mail sama abang lo itu. Bilangin ke dia kalau gak usah jadi tutor gue dan gue sendirian yang ngomong ke Pak Ridwan buat batalin acara tutur putoran. Gue mau belajar sendiri tanpa adanya tutor. Eriska tersenyum menatap Reva yang juga tengah menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Siva langsung berjalan ke arah ruang tamu untuk membawakan minuman pada Reva. Siva tidak ada niat apa-apa ketika menguping.
Akhirnya cowok itu bergabung dengan Rizka dan Raka. Di sisi lain, Raka merasa tidak enak dengan Kenzo karena tadi telah terlanjur emosi. Cowok itu saat ini duduk di samping Kenzo yang saat ini sedang menyetir. "Ken, minta maaf ya sama lu karena tadi udah mukul tiba-tiba," ujar Raka membuat Kenzo menoleh sebentar. Tapi sedetik kemudian dia kembali fokus ke depan. "Ya enggak, papa gue juga minta maaf. Gue takut aja lo masih nyakitin Eriska. Jujur kalau sekarang gue bener-bener nggak bisa lihat Eriska disakitin terus sama Elo. Kah? Kali ini gue mau lindungin Eriska," jawab Kenzo tanpa menoleh. Raka mengerutkan keningnya. Entah kenapa dia tidak suka dengan jawaban dari Kenzo. "Maksud lo apa? Kenapa lo mau melindungi Eriska? Jangan bilang kalau lu juga naksir sama cewek itu seperti Firza." Kali ini Raka benar-benar menahan emosinya. Kenzo malah terkekeh. "Gue bukan naksir sama Eriska, tapi gue peduli dan merasa tidak tega sama cewek itu. Gue nggak akan cinta sama Eriska, kayak lo ataupun Gala. Eriska itu terlalu baik, meskipun dia nggak tahu lo itu tulus apa enggak. Gue cuma melindungi Eriska seperti melindungi adik gue sendiri." Entah kenapa jawaban Kenzo membuat Raka sedikit lega. Ternyata dia masih bisa berteman dengan Kenzo, walaupun Firza sudah menjaga jarak darinya. Tapi Raka sadar kenapa kedua sahabatnya itu bertingkah seperti ini. Tentu saja karena sikapnya selama ini pada Eriska benar-benar keterlaluan. Raka sadar akan hal itu. Tapi kini dia akan benar-benar berjuang buat dapetin hati Eriska kembali. "Makasih ya bro, lu percaya sama gue. Jujur akhir-akhir ini gue selalu memikirkan Eriska. Dan gue rasa itu artinya gue sedang jatuh cinta sama dia." Kenzo hampir mengerem mendadak ketika mendengar ucapan Raka. "Duh sorry, gue kaget banget dengar ucapan lo itu." Kali ini Raka yang terkekeh. "Ya wajar sih kalau lo shock dengar kata-kata gue. Gue sendiri juga nggak percaya kok kalau bisa jatuh cinta sama Rizka. Bahkan gue cinta mati sama dia," ucap Raka. "Ceka, lebay lo. Emangnya kenapa kok lo bisa sadar diri kayak gitu?" Raka hanya tersenyum simpul. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa kok dia bisa cinta banget sama Eriska. Yang jelas gue mau perjuangin dia mulai dari sekarang. Dan gue tahu kalau itu bakal sulit banget. Eriska sudah menutup pintu hatinya buat gue. Dan gue tahu sekarang saatnya gue berjuang dapetin cinta Eriska kembali, jawab Raka panjang sekali. Membuat Kenzo pun mendecakkan lidah berkali-kali karena masih belum percaya dengan ucapan dari Raka barusan. Mudah-mudahan aja Eriska masih mau sama lo. Kah? Saran gue lo harus benar-benar ekstra kerja keras buat meluluhkan hati seorang cewek yang pernah lo bikin patah dan hancur sedalam-dalamnya sampai hatinya remuk. Raka terdiam mendengar nasihat Kenzo. Bersambung.